Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi matematika. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bu Novi ingatkan terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya, di hari Kamis, kalian sudah belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang Bu Novi sampaikan. Jika kalian memang masih kesulitan, maka jangan sungkan untuk bertanya. Atau kalau memang kalian tidak mau bertanya kepada Bu Novi, kalian bisa menyaksikan video yang kemarin Bu Novi sampaikan melalui grup WA berulang kali sampai kalian paham. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang pecahan. Tetapi yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan, sekarang kita tambahi penjumlahan tersebut dengan bentuk pecahan yang berbeda-beda dibandingkan dengan pertemuan beberapa waktu yang lalu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Novi akan mengajak kalian untuk melihat lagi hasil kerja kalian di hari Kamis kemarin. Silahkan kalian siapkan buku tulis yang kemarin kalian pakai untuk mengerjakan. Kemudian kalian buka dan kalian lihat hasil pekerjaan kalian sambil kalian simak dengan baik penjelasan Bu Novi. Semoga dengan pembahasan kali ini kalian menjadi lebih paham. Bu Novi mulai dari nomor 1. Tugas pertama yaitu diminta untuk membuat pecahan-pecahan ini menjadi sederhana. Sederhana itu artinya bilangan penyusunnya itu paling kecil. Bilangan penyusunnya baik pembilang maupun penyebut. Nah, pembilang dan penyebut ini bisa disederhanakan dengan cara mencari FPB dari pembilang dan penyebut. Kalau sudah ketemu FPB, masing-masing ini nanti dibagi dengan FPB-nya. Nah, kita mulai dari mencari FPB. Mencari FPB dari 12 dan 25. Karena salah satu ada yang genap, yaitu 12, maka Bu Novi mulai dari bilangan prima 2. 12 bagi 2 itu 6, 25 bagi 2 itu ada sisa, maka ini tetap ditulis 25. Yang ditulis hasilnya itu jika habis membagi. 6 itu masih bilangan genap, maka masih Bu Novi bagi dengan 2 lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 25 tetap lagi. Sudah tidak ada yang genap, maka Bu Novi bagi dengan bilangan prima 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 25 dibagi 3 hasilnya 8, tetapi sisa 1. Maka ini tetap lagi. Kemudian dibagi dengan 5. 1 dibagi 5 itu tetap 1, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Terakhir, 2 dibagi 5 lagi, ini tetap 1, 5 dibagi 5, 1. Nah, sebenarnya 1 dan 1 ini juga merupakan bilangan yang habis membagi 12 dan 25. Ingat bahwa FPB itu singkatan dari faktor persekutuan paling besar atau terbesar. Faktor itu artinya bilangan yang habis membagi suatu bilangan lain. Contoh, 2. Faktor dari 2 itu yaitu 2 sendiri dan 1.
Faktor dari 4 itu ada 2. Mengapa? Karena 4 bagi 2 itu 2. 1 dan 4. Jadi faktor itu adalah bilangan yang habis membagi bilangan tertentu. Misal faktor dari 10. Maka ini yang pertama 10 itu sendiri. Yang berikutnya 1. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang berikutnya 2. Dan yang terakhir 5. Nah, kalau kita lihat dari 3 contoh ini, maka bilangan-bilangan itu pasti habis dibagi dengan 1. Artinya, berapapun bilangannya, dia mempunyai faktor 1. Mempunyai faktor bilangan 1. Nah, kemarin Bu Novi mengatakan bahwa FPB itu hasil perkalian bilangan prima yang ada di sini yang bisa atau yang habis membagi bilangan 12 dan 25. Nah, karena tidak ada yang dilingkari atau artinya tidak ada yang habis membagi keduanya, maka jawabannya adalah 1. Mengapa 1? Karena semua bilangan akan habis dibagi 1. Ini misalnya. Ini sudah ketemu 1-1. Kalau Bu Novi paksakan dengan dibagi 1, hasilnya 1, hasilnya tetap 1. Gitu. Jadi jika kalian tidak menemukan di sini itu bilangan prima yang habis membagi kedua bilangan ini, maka artinya FPB-nya 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti baik pembilang maupun penyebut itu dibagi dengan 1. Maka hasilnya akan tetap sama, betul. Oke, nah sebenarnya ini sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya. Maka kalau kemarin Bu Novi belum menyinggung, itu sebenarnya juga bukan karena lupa, tapi karena memang materi ini materi mengulang dari kelas sebelumnya. Oke, Bu Novi lanjutkan ya. Nomor 3, karena kemarin yang Bu Novi minta untuk dikerjakan 1, 3, dan 5. Sama seperti nomor 1 tadi, pertama yang dikerjakan adalah mencari FPB dari pembilang dan penyebut. Kita cari FPB-nya. Bagi 2, 4 bagi 2 itu 2, nolnya masih utuh turun. 5 dibagi 2 hasilnya 2, sisa 1, disandingkan dengan 0 jadi 10, dibagi 2 hasilnya 5. Karena 2 ini habis membagi 40 dan 50, maka ini dilingkari. Berikutnya bilangan prima 2 lagi. 2 bagi 2, 1, 0 bagi 2 tetap 0. 2 dibagi 2, 1, tapi 5 dibagi 2 itu 2 sisa 1. Maka tidak Bu Novi tulis hasilnya, tapi ditulis tetap. Berikutnya dibagi 2 lagi. 10 bagi 2, 5, ini berarti tetap karena atasnya tetap. Terus dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Terakhir dibagi 5 hasilnya 1, hasilnya 1. Ini berarti yang habis membagi keduanya itu adalah 2 dan 5. Artinya FPB-nya itu 2 kali 5 atau bilangan prima yang di sini habis membagi keduanya. Sama dengan 10. Kalau sudah ketemu 10, maka baik pembilang maupun penyebut
dibagi dengan 10. Sama dengan ini ada 01, ada 01, maka Bu Novi coret. Ini ada 01, ada 01, maka Bu Novi coret. Yang pembilang jadi 4 bagi 1 hasilnya 4. Penyebut 5 bagi 1 hasilnya 5. Sehingga bentuk sederhana dari 40/50 yaitu 4/5. Nomor 5. 27 dibagi 81. Kita cari terlebih dahulu FPP dari 27 dan 81. Karena dua-duanya ini bukan merupakan bilangan bulat, maka tidak usah dicoba dengan dibagi bilangan prima 2. Pasti akan ada sisanya. Ini satuannya 7, ini satuannya 1. Maka tidak akan habis dibagi 2 atau bersisa. Maka langsung ke bilangan prima 3. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 8 dibagi 3 itu hasilnya 2. Sisa 2. 2 disandingkan dengan 1 menjadi 21. Dibagi 3 hasilnya 7. Nah, karena 3 ini habis membagi 27 dan 81, maka 3 ini kita lingkari. Biar nanti kita tidak perlu mencari lagi ketika mau mencari FPP-nya. Bu Novi bagi lagi dengan bilangan prima 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 27 ini sama ya, 27 dibagi 3 maka hasilnya 9. Habis membagi keduanya lagi, maka Bu Novi lingkari lagi. Dibagi 3 lagi, hasilnya 1, hasilnya 3. Habis membagi keduanya lagi, maka dilingkari lagi. Terakhir, dibagi 3 lagi, 1, 1. Karena hanya habis membagi salah satu yang ini, yang bawahnya 81, maka 3 yang terakhir ini tidak dilingkari. Nah, maka FPP-nya adalah perkalian bilangan prima yang dilingkari ini. Di 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9, 9 dikali 3 itu 27. Nah, kalau kita lihat sampai di sini, 27 itu urut-urutan dari 3 ini, dan 3 ini. Sampai di sini itu 27. Sama saja artinya 27 sampai di sini itu dibagi 27 hasilnya 1. 81 dibagi 3, maaf. 81 dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, atau dibagi 27, hasilnya 3. Maka di sini sebenarnya tidak perlu menghitung lagi. Jadi 1, ini 1 yang ada di sini ya. Mengapa? Karena 27 FPB itu hanya 3 sampai di sini. Tidak sampai di sini, tidak sampai di paling bawah. Tapi sampai di sini. Jadi yang kita pakai adalah ini. Nah, 27 itu sampai di sini. 3 yang ini, bilangan prima yang ini. Maka 27-nya jadi 1, 81-nya jadi 3. Jadi ini begini. Tetapi kalau kalian bingung, kemudian menuliskan 27/81 dibagi dengan 27/27, itu tidak apa-apa. Ini dicoret, kemudian ini hasilnya 1, hasilnya 1, 1/3. Hasilnya akan sama. Kalian pilih cara yang paling mudah dan kalian paling paham. Baik, kita lanjutkan dengan tugas bagian kedua. Tugas bagian kedua yaitu kalian diminta untuk mengubah
bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama yaitu 4/25. Nah, kemarin Bu Novi sudah mengatakan bahwa cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal itu dengan cara dibagi. 4 dibagi 25 sama dengan mulai dari 4 dibagi 25. Tidak bisa. Mengapa? Karena 4 itu lebih kecil dari 25. Nah, kalau tidak bisa, itu hasilnya adalah 0. Maka ini tetap 4. Kemudian, ini kita beri koma. Di 4-nya kita tambahi 01. Sehingga dia menjadi 40. 40 dibagi 25 hasilnya 1. Sisa 15. Karena ini tadi sudah kita beri koma, maka kita tambah satu lagi nolnya. Tidak usah ditambah lagi komanya, tidak perlu, cukup sekali saja memberi koma. 150 dibagi 25, hasilnya 6. Maka ini habis. Maka bentuk desimal dari 4/25 itu adalah 0,16 gitu. Lanjut nomor berikutnya, nomor 5. 32 dibagi 20. Kita bagi bersama. 32 dibagi 20. 32 dibagi 20. Kalau ini terlalu besar, karena dua-duanya itu sama-sama genap, maka kita sederhanakan dulu. Baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan 2. Atau kalau mau lebih besar, kita bagi dengan 4. Jadi ini dibagi 4, hasilnya 8. 20 dibagi 4, hasilnya 5. Nah, baru kita buat desimal. 8 dibagi 5 itu 1. Bukan 0 ya. Mengapa? Karena pembilangnya itu lebih besar. 1 ini sisa 3. Nah, karena setelah sisa ini atau setelah 8 ini di belakangnya tidak ada bilangan lain, maka ini kita beri koma biar kita boleh menambahkan 01 di sini. Menjadi 30. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Maka bentuk desimal dari 32/20 itu adalah 1,6. Lanjut nomor 8. 1/50. Kita bagi 1 dibagi 50. Sama dengan 1 itu tidak bisa dibagi 50 karena 1 itu lebih kecil daripada 50. Maka ini hasilnya 0, beri koma. Di sini boleh ditambah 01. 10 dibagi 50 itu tidak bisa. Mengapa? Karena 10 itu masih lebih kecil dari 50. Maka hasilnya 0 lagi. Setelah tulis 0 di sini, kita boleh menambahkan 01 di sini. Menjadi 100. 100 dibagi 50 hasilnya 2. Habis, tidak ada sisa. Maka bentuk desimal dari 1/50 adalah 0,02. Selesai. Nomor berikutnya. Nomor 11 kita diminta untuk mengubah sebaliknya. Dari desimal bisa jadi bentuk pecahan biasa maupun bisa jadi bentuk pecahan campuran. 0,3. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa seperti yang kemarin Bu Novi sampaikan. Kalau depan koma itu adalah bilangan selain 0, maka ikut ditulis di sini. Tapi karena depan koma itu 0, maka boleh ditulis, boleh tidak. Bu Novi pilih tidak ditulis. Sehingga bilangan desimal ini, angka penyusunnya ada 2, yaitu 0 dan 3. Karena 0-nya ini berada di depan koma dan Bu Novi pilih tidak tulis,
maka cukup ditulis 3 saja sebagai pembilang. Per tulis angka 1, kita hitung angka di belakang koma. Angka di belakang koma itu adalah angka di sebelah kanan koma. Berarti ini. Hanya satu angka, maka di sini tambah 1 0. 3/10 kebetulan untuk soal ini tidak perlu menyederhanakan. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Kalau bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan terlebih dahulu. Kalau tidak, berarti kalian belum selesai mengerjakan soal itu. Nomor 13. 0,04. 0,04. 0,04 sama dengan, nah karena ini depan-depannya ini 0, angka penyusunnya ada 3, tapi 0,0-nya itu ada di depan, maka tidak Bu Novi tulis. Berarti Bu Novi hanya tulis 4/1. Angka belakang koma ada 1, 2. Berarti di sini ditambah 0, 2. Belum selesai seperti yang tadi Bu Novi sampaikan. Kalau bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan. 4 dan 100. Menyederhanakan pecahan, ingat yang tadi menggunakan FPB. Bagi 2 hasilnya 2. Ini hasilnya 50. Bagi 2, ini 1, ini 25. Nah, ini karena habis membagi keduanya, ini habis membagi keduanya. Karena salah satu itu sudah ketemu 1, maka sudah cukup sampai di sini saja sudah tidak salah kalau mencari FPB. Sekali lagi kalau mencari FPB. Maka FPB-nya adalah bilangan prima yang dilingkari, yaitu 2 kali 2, hasilnya 4. Maka ini masing-masing dibagi dengan 4. Baik pembilang maupun penyebut. 4/4, atau kita langsung tulis ini. 4-nya jadi 1, 100-nya jadi 25. Nah, maka bentuk pecahan dari 0,04 itu adalah 1/25. Kalau kalian langsung menuliskan 4/100, itu bukan salah, tetapi belum selesai. Sehingga hasil yang kalian peroleh juga belum maksimal. Yang berikutnya, 0,35. Angka penyusunnya ada 3, 0, 3, dan 5. 0-nya paling depan berarti tidak Bu Novi tulis. Maka hanya angka 3 dan angka 5/1. 2 angka di belakang koma, maka tambah 0,2. Kita cari FPB-nya. Bagi 2, ini tidak bisa karena ganjil. Bukan tidak bisa, tapi ada sisanya. Kemudian di sini 50. Masih Bu Novi bagi dengan 2, ini tetap lagi. Ini 25. Maaf. Kemudian karena sudah tidak ada yang genap, maka Bu Novi bagi dengan 5. Karena bilangan jika satuannya 5 atau 0 itu pasti habis dibagi 5. 7, ini 5. Berikutnya Bu Novi bagi dengan bilangan prima 5, ini tetap 7 karena ada sisa. Oh, ini tadi dilingkari. Dan ini 1. Ini sudah ketemu 1, maka selesai tidak apa-apa. Tapi jika KPK ini harus diselesaikan sampai ketemu 1 semua. Maka FPB-nya hanya 1 yang dilingkari, yaitu 5. Setelah ketemu, langsung kita lihat saja 5 itu sampai di sini. Ini dibagi 5 bagi 5. Maka hasilnya 7/20. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,35 adalah 7/20.
Selanjutnya, nomor 19. Kita ubah jadi pecahan biasa. 1,25. Nah, kebetulan ini baik angka yang di depan koma maupun di belakang koma bukan 0, maka ditulis semua. 1, 2, dan 5 per 1, 2 angka belakang koma, maka ini diberi 0,2. Kita cari FPB dari 125 dan 100. Punovi bagi dengan bilangan prima 5 terlebih dahulu. Ini ketemunya 2, sisa 2. 2 disandingkan dengan 5, 25 bagi 5, 5. 10 bagi 5 hasilnya 2, tidak sisa, 0-nya turun. Punovi bagi lagi, sebelumnya ini dilingkari. Punovi bagi lagi dengan 5, ini hasilnya 5, ini hasilnya 4. Ini Punovi lingkari lagi, karena habis membagi keduanya. 5, ini 1, ini 4. Bagi 2, ini 1, ini 2. Yang terakhir, bagi 2, ini 1, ini 1. Oke, maka FPB-nya adalah 5 kali 5. Atau sama dengan 25. Nah, kita bagi dengan 25, baik pembilang maupun penyebutnya. Ini hasilnya 5 per 4. Lihat pembilangnya, bandingkan dengan penyebut. Ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita sederhanakan, kita ubah bentuknya menjadi pecahan campuran. 5 bagi 4 itu hasilnya 1, sisa 1 per 4. Selesai. Maka bentuk pecahan campuran dari 1,25 itu adalah 1 per 4. Lanjut. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, materi ini juga sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya, maka Bu Novi akan mengulang dengan berbagai contoh. Semoga bisa merangsang ingatan kalian sehingga materi ini dirasa mudah. Oke, kita mulai dari contoh pertama. 1/2 ditambah 0,4. Pecahan pertama itu berbentuk pecahan biasa. Pecahan kedua berbentuk desimal. Nah, kalau penjumlahan pecahan, bentuk pecahannya berbeda seperti ini, maka cara pertama atau langkah pertama yang kita tempuh adalah membuat bentuk pecahannya menjadi sama. Sekali lagi, yang pertama kali dilakukan itu adalah membuat bentuk pecahan itu menjadi sama. Mau yang pecahan biasa ini diubah ke desimal, boleh. Atau yang desimal ini yang diubah ke pecahan biasa juga boleh. Kalian pilih mana yang menurut kalian paling mudah. Nah, kalau Bu Novi akan mengubah pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa, maka yang Bu Novi ubah adalah 0,4. Sedangkan 1/2 tetap. Mengapa? Karena 1/2 itu sudah pecahan biasa. Bu Novi ulang, langkah pertama sebelum kita mencari hasil operasi hitung jumlahnya, yaitu disamakan bentuk pecahannya. Nah, untuk kali ini Bu Novi akan membuat pecahan yang bukan pecahan biasa itu menjadi bentuk pecahan biasa. Dalam arti pecahan pertama ini bentuknya pecahan biasa, pecahan kedua ini bentuknya desimal. Maka Bu Novi akan ubah yang desimal ini menjadi pecahan biasa. Berarti pecahan pertama tetap karena bentuknya sudah merupakan pecahan biasa. Nah, Bu Novi ubah dulu pecahan kedua menjadi pecahan biasa. Sekali lagi tidak harus menjadi pecahan biasa. Kalau kalian mau mengubah pecahan biasa ini yang menjadi desimal sehingga dua-duanya jadi desimal, boleh. Nah, ini
Ada 2 angka penyusunnya, tapi depan itu 0, maka hanya 4 per 1 tambah 01 karena belakang angka hanya 1. Ini kalau disederhanakan, ini dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka ini sama artinya dengan 1/2 ditambah 2/5. Nah, kalau sudah seperti ini, maka cara pengerjaannya sama seperti penjumlahan yang sudah pernah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita lihat penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 2 dan 5 itu akan ketemu 10. Nah, kalau kalian harus dihitung di buku atau dicoret-coret kalian ya. Mengapa? Karena kalau langsung ini kebetulan hasilnya sama dengan dikalikan ya. 2 kali 5 pas 10, KPK-nya juga 10. Ini hanya kebetulan, tapi tidak semua pecahan seperti itu. Maka kalau langsung kalian kalikan, itu nanti belum tentu hasilnya itu sama dengan KPK-nya. Nah, kita samakan penyebutnya, maaf itu jadi miring, tambah 10. Nah, pecahan pertama yang tadinya 2, penyebutnya jadi 10. Itu jika dikali 5. Maka pembilangnya ini dikali 5, hasilnya 5. 5 itu bisa jadi 10 jika dikali 2. Nah, maka pembilangnya juga dikali 2, hasilnya 4. Kalau sudah sama penyebutnya, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya. 5 tambah 4, 9. Penyebutnya tetap tidak ikut ditambah. Maka hasilnya adalah 9/10. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka sudah selesai sampai di sini. Tapi kalau masih bisa disederhanakan, berarti mencari FPP dari pembilang dan penyebut, kemudian pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPP. Contoh lain. 1, 2/5 ditambah 0,75. Nah, ini pecahan pertama itu bentuknya pecahan campuran, yang kedua bentuknya desimal. Sama seperti nomor contoh pertama tadi, Bu Novi akan ubah 0,75 menjadi pecahan biasa. 0,75. Angka penyusunnya ada 3, 0, 7, dan 5. Depan sendiri 0, maka tidak Bu Novi tulis. Ini menjadi 7 dan 5 per 1, beri 02 karena 2 angka belakang koma. Kita cari FPP dari 75 dan 100. Akan menjadi panjang karena kalian belum hafal langkah kerjanya. Nanti kalau sudah hafal, ini akan menjadi cepat dan mudah. 75 bagi 5 itu hasilnya 1/15. 100 bagi 5 itu hasilnya 20. Dibagi lagi dengan 5, ini maaf, Bu Novi lingkari. Ini hasilnya 3, ini hasilnya 4. Ini dilingkari lagi. Bagi lagi dengan 3, ini 1, ini 4. Bagi lagi dengan 2, 1, ini 2. Terakhir, bagi dengan 2, ini 1, ini 1. Maka kita temukan FPP-nya adalah 5 kali 5, yaitu 25. Maka ini dibagi dengan 25. Penyebutnya juga dibagi dengan 25. Hasilnya 75 bagi 25 itu 3. 100 dibagi 25 itu 4. Maka ini sama aja artinya dengan 1, 2/5 ditambah 3/4. Nah, penyebutnya berbeda, kita samakan penyebutnya dengan KPK. Akan ketemu KPK-nya 20. Maka ini harus jadi 20. Bilangan bulat 1 ini tetap ya, jangan ikut dikalikan.
atau dibagi. Dari 5 bisa jadi 20 itu jika dikali 4. Maka 2 kali 4 itu 8. Dari 4 bisa jadi 20 itu dikali 5. Maka pembilangnya ini juga harus dikali 5. Jangan ditulis tetap 3, salah. Nah, terus kalau sudah satu bilangan bulatnya ditulis dulu, kita jumlahkan pembilangnya 8 tambah 15 itu 23 per 20. Nah, lihat pembilangnya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bagi. Sama dengan 1 ditambah, ini artinya sama dengan 1 ditambah 23 per 20. Nah, 23 per 20 itu kita bagi. 23 bagi 20 itu 1, sisanya 3 per 20. Nah, yang ditambahkan dengan 1 ini adalah bilangan bulat ini. Jadi kalau penjumlahan ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, pecahan ditambah dengan pecahan. 1 ditambah 1, 2, pecahannya tetap 3 per 20. Tidak ikut ditambah dengan 1. Selesai. Terus berikutnya contoh ketiga. Sama seperti tadi disamakan bentuk pecahannya. Nah, kali ini yang satu pecahan campuran, yang satu pecahan biasa. Nah, khusus pecahan campuran dan pecahan biasa, bentuk pecahan campuran tidak harus diubah menjadi pecahan biasa. Kalau pecahan biasa tidak bisa dijadikan pecahan campuran, maka yang bisa diubah itu adalah pecahan campuran. Tetapi khusus ini boleh tidak diubah jadi pecahan biasa. Nanti hasilnya akan sama. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK dari 5 dan 7. KPK dari 5 dan 7 itu adalah 35. Maka ini pecahannya jadi 1 per. Nanti ini pecahannya jadi, penyebutnya harus 35. Mengapa 35? Karena KPK-nya ketemu 35. Pecahan pertama dari 5 penyebutnya bisa jadi 35 jika dikali 7. Nah, pembilangnya ini yang kadang kalian suka lupa. Di sini langsung ditulis 2, salah. 2 ini juga harus dikali dengan 7, hasilnya 14. Jadi tetap harus dikalikan juga, tidak boleh lupa. 7 biar jadi 35 itu dikali 5. Nah, maka pembilangnya ini juga harus dikali 5. Hasilnya 20. Sama dengan, ini sama dengannya lupa. Dengan bilangan bulatnya tetap. Mengapa? Karena di sini tidak ada bilangan bulat. Kemudian pembilang ditambah dengan pembilang hasilnya 34 per penyebutnya tetap tidak ikut dijumlah. Selesai karena pecahannya ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ini memang butuh ketelitian, maka hati-hati ketika mengerjakan. Nah, contoh yang berikutnya yang 1 desimal, yang 1%. Bu Novi akan ubah yang persen ini menjadi desimal, sehingga nanti penjumlahannya dalam bentuk penjumlahan bilangan desimal. 20%. Ingat, persen itu artinya per 100, maka ini menjadi 20. Simbolnya hilang, tapi ini jadi per 100. Ada 01, ada 02 di penyebut, maka yang dicoret cukup 1. Karena yang ini tidak ada pasangannya. Sehingga menjadi 2 per 10. Kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Nah, maka ini jadi 0, tambah 01, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sehingga ini menjadi 0,65 ditambah
0,2. Cara penjumlahan desimal itu sama seperti penjumlahan biasa yang kalian lakukan susun ke bawah. Hanya yang perlu diperhatikan adalah di penjumlahan desimal yang harus lurus adalah komanya. Jadi di sini itu komanya harus lurus, depan koma ada 0, belakang koma satu angka 2 saja. Bukan rata kanan, tapi lurus koma. Ditambah. Nah, kalau bawahnya 5 ini tidak ada angka, maka boleh kamu tambahi dengan 0 kalau kamu bingung. 5 tambah 0 tetap 5, 6 tambah 2, 8, komanya harus lurus, 0 tambah 0, 0. Maka hasil akhirnya adalah 0,85. Nah, itu tadi beberapa contoh yang Bu Novi berikan. Sekali lagi Bu Novi sampaikan, jika memang kalian itu masih merasa kebingungan, kalian bisa tanya atau paling tidak kalian ulang video ini biar kalian lebih jelas. Nah, tugas kalian hari ini adalah silahkan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik di halaman 329. Nanti di sana kalian akan menemukan beberapa bagian soal. Nah, kalian kerjakan soal ayo berlatih di bagian paling atas, yang bagian penjumlahan pecahan. Kalian kerjakan di buku tulis matematika menggunakan langkah-langkahnya. Bu Novi ulang. Kalian kerjakan di buku tulis matematika menggunakan langkah-langkahnya. Kemudian hasilnya kalian foto, kalian kirimkan kepada Bu Novi paling lambat tanggal 28 Oktober 2020. Demikian penjelasan dari Bu Novi. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali anak-anak.